Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran pada pagi hari ini, sebaiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ada yang mau memimpin berdoa? Ya, silahkan Mbak Aura. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, dalam pembelajaran kali ini tentunya kalian harus menanamkan sikap disiplin dan juga tanggung jawab terhadap diri pribadi kalian ya, agar supaya pembelajarannya dapat berjalan lancar dan kalian dapat memahami apa yang kita pelajari hari ini. Di sini kita akan belajar mengenai Tema 1, organ gerak hewan dan manusia. Subtema 1, organ gerak hewan. Pembelajaran yang ke-3. Dan tujuan pembelajaran hari ini, kalian dapat menunjukkan nilai-nilai Pancasila dan mengkategorikan sikap-sikap yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian kalian dapat menjelaskan mengenai kondisi geografis Indonesia dan menyimpulkan letak serta luas wilayah Indonesia. Dan yang terakhir, kalian dapat menentukan ide pokok, paragraf bacaan, serta menganalisis informasi penting yang ada di dalamnya. Ibu mau bertanya, kemarin pada pembelajaran sebelumnya kita telah mempelajari apa ya? Organ gerak hewan dan manusia. Kemarin kita juga sudah mempelajari mengenai ide pokok. Apakah ada yang tahu apa itu ide pokok? Gagasan utama dalam setiap paragraf. Di sini ibu mempunyai bacaan mengenai nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila seperti yang sudah ibu berikan pada bahan ajar kalian. Adakah yang mau membacakan pada setiap paragrafnya? Ayo urut, yang pertama dari Mas Irul. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia bukan lagi suatu hal yang baru bagi masyarakat Indonesia. Dari zaman dahulu nilai-nilai Pancasila memang sudah terkandung dalam kehidupan sosial budaya. Ada yang tahu ide pokok dari paragraf 1 apa? Ya, silakan Mas Irul. Ide pokok paragraf 1 yaitu Pancasila adalah dasar negara Indonesia. Apakah benar teman-teman yang lain? Benar. Ya. Nah, sekarang di sini ibu mempunyai gambar. Nomor 1 menunjukkan kegiatan apa? Beribadah sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Nah, itulah ya anak nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa. Kemudian nomor 2 ini gambar apa ya? Anak-anak sedang melakukan musyawarah untuk mencapai keputusan bersama, yaitu sesuai dengan nilai pengamalan pada sila-sila keberapa ya? Sila keempat yang bunyinya kerakyatan yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Iya, benar sekali. Anak sudah paham sampai di sini? Sudah. Nah, kemudian anak-anak, sini ibu meminta kalian untuk mengkategorikan sikap-sikap yang sesuai dengan sila-sila Pancasila. Bisa kalian tuliskan di LKPD 1 ya anak-anak. Ini akan ibu bagikan. Kerjakan dalam kelompok. Nah, setelah selesai, apakah ada yang ingin mau menyajikan ke depan? Kelompok 1 ya, silakan perwakilan kelompok 1. Gotong royong sila ke-3, rajin beribadah sila ke-1, melaksanakan hasil keputusan musyawarah secara bertanggung jawab sila ke-4. Sudah benar ya anak-anak? Anak-anak jawabannya bagaimana? Sudah sesuai belum? Sudah. Ada yang ingin ditanyakan kepada Mas Irul? Tidak. Sudah jelas ya? Beri tepuk tangan untuk Mas Irul. Yeay. Ini contoh peta wilayah RT tempat tinggalku. Sudah ibu tugaskan ya kemarin untuk mengamati lingkungan tempat tinggal kalian, terutamanya wilayah RT kalian. Nah, setelah kalian melakukan pengamatan, ibu minta kalian mensketsa peta benah wilayah RT tempat tinggal kalian dalam bentuk yang sederhana. Dituliskan dalam LKPD 2. Setelah kalian mengamati wilayah lingkungan kalian, kita akan mempelajari mengenai kondisi geografis negara Indonesia. Perhatikan video berikut ini ya anak-anak. Yang pertama kita pelajari mengenai letak astronomi Indonesia. Letak astronomis yaitu letak suatu tempat. Nah anak, setelah mempelajari video tadi, apa yang kalian dapat? Ada yang mau menyampaikan pemahamannya? Saya Bu. Ya, silakan. Letak geografis. Letak geografis Indonesia. Ada yang bisa menjelaskan mengenai kondisi geografis Indonesia itu seperti apa? Saya. Ya, silakan.
Kondisi geografis Indonesia adalah negara maritim dan kepulauan. Jajaran pulau-pulaunya terbentang dari Sabang sampai Merauke yang disatukan oleh laut. Ya, benar sekali ya anak-anak. Berarti kalian sudah paham ya. Kemudian tadi kita mempelajari mengenai apa saja? Yang pertama, letak astronomis. Ada yang bisa menjelaskan mengenai letak astronomis? Aku. Ya, silakan. Indonesia terletak di 60 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan, dan 95 derajat bujur timur, 144 derajat bujur timur. Letak astronomis ini membuat Indonesia punya iklim tropis. Ya, mempunyai iklim tropis. Apa sih maksud dari iklim tropis itu? Mempunyai dua musim. Apa saja kalau di hujan dan Indonesia? panas. Ya, hanya hujan dan panas ya. Di Indonesia tidak mempunyai musim salju. Di sini Ibu mempunyai gambar peta kondisi geografis Indonesia. Anak-anak silahkan disimak dan dipahami seperti yang sudah tertera pada LKPD kalian. Berdasarkan peta ini, kalian tuliskan berapa sih luas wilayah Indonesia dan letaknya itu seperti apa menurut kondisi geografisnya. Sudah selesai mengerjakan LKPD 2-nya? Sudah. Silahkan, apakah ada yang ingin maju ke depan untuk menjelaskan? Ya, silahkan kelompok 2. Luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan letak. Letak geografis Indonesia berada di antara dua samudra dan dua benua, yaitu di antara Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Sedangkan dua benua tersebut adalah benua Asia dan benua Afrika. Ya, sudah benar belum anak-anak? Ya. Sudah sesuai dengan hasil diskusi kalian? Apakah ada yang ingin ditanyakan? Aku. Ya, silakan. Berapa luas wilayah Indonesia? 5.193.250 km persegi. Ya, sudah benar ya. Bagaimana? Kelompok 1 jawabannya sudah sesuai? Ya. Ya, simak. Terima kasih kelompok 2, silakan kembali. Yeay. Nah, setelah kalian mengamati lingkungan kalian, ceritakan bagaimana pengalaman kalian mengamati lingkungan kalian dalam bentuk tulisan cerita singkat. Tuliskan dalam LKPD 3 ya anak-anak ceritanya. Sesuai dengan pengalaman pribadi kalian masing-masing mengamati lingkungan yang ada di sekitar kalian. Anak-anak sudah selesai belum membuat ceritanya? Sudah. Nah, di sini silahkan kalian berpasang-pasangan. Ada yang pertama menjadi yang bercerita, kemudian pasangannya mendengarkan dan menuliskan ide pokok yang terkandung dalam setiap paragraf. Sudah paham? Ya. Aku mengamati lingkungan tempat tinggalku. Keluargaku tinggal di pedesaan. Udara di desa masih sangat segar dan sejuk. Di sekitar rumahku terdapat banyak pohon, lahan kosong dan sawah. Anak-anak sudah selesai menuliskan ide pokoknya? Sudah. Sudah ya. Adakah hal yang ingin ditanyakan dari pembelajaran hari ini? Tidak. Sudah Ya. paham semuanya? Ya. Ya. Di sini Ibu mempunyai soal evaluasi yang harus kalian kerjakan secara mandiri. Ibu memberikan waktu selama 15 menit untuk kalian kerjakan. Kerjakan secara mandiri ya. Jika ada hal yang kesulitan bisa ditanyakan ke Ibu. Nah anak-anak, tadi kita sudah mempelajari mengenai apa saja. Ada yang tahu? Kondisi geografis Indonesia. Ya, tadi sudah mempelajari mengenai letak geografis, luas dan letak wilayah Indonesia berdasarkan peta. Kemudian juga sudah mengamati lingkungan tempat tinggal kalian. Kalian sudah mengamati juga nilai-nilai apa tadi? Nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Nah, hal apa yang akan kalian untuk memaknai dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari kalian? Sesuai dengan sila pertama, tentunya apa? Kita harus selalu Beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa dengan cara sesuai dengan beribadah dan juga berdoa. Kalau sesuai dengan sila ketiga, kita harus menjaga persatuan antar sesama manusia ya anak-anak, dengan selalu menjaga kerukunan dan juga menghargai perbedaan. Tadi juga membahas mengenai mengamati peta ya. Berdasarkan peta, letak geografis Indonesia berada di antara Indonesia berada di dua samudra dan dua benua. Kemudian tadi kita juga sudah mengamati lingkungan. Apakah ada yang ingin ditanyakan mengenai materi pembelajaran hari ini?
Anak-anak sudah paham semua? Sudah. Sudah ya. Nah anak-anak, nanti yang nilainya di bawah KKM mengerjakan soal evaluasi kembali ya. Nah untuk yang nilainya sudah di atas KKM dan sudah baik mengerjakan soal pengayaan. Nah anak-anak, semoga materi yang telah Ibu sampaikan tadi membawa manfaat pada kalian dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Kalian harus senantiasa bersikap sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila dan menghindari sifat-sifat buruk ya anak-anak. Kemudian Ibu ingin mengingatkan kalian untuk selalu menjaga protokol kesehatan serta menjaga kebersihan. Nah, mari kita akhiri dengan membaca hamdalah bersama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Untuk menutup pembelajaran kali ini, mari kita berdoa bersama dipimpin oleh salah seorang siswa. Silakan Mbak Aura. Berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, terima kasih untuk hari ini. Semoga ilmu yang kalian dapat bermanfaat. Maaf apabila Ibu ada kesalahan dan kekurangan dalam menyampaikan materi pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.